nyuci. Lupa. Ada yang main sepak bola itu. Ya, kau giring terus, kau giring. Tidak, iya. Aduh, harusnya kau oper kiri. Gimana itu? Tidak, tembak. Ngapain kamu nendangin saya? Iya, aduh. A minor, re minor, ke G, ke C lagi, A minor. Kalau KDRT di mana-mana, suami pukulin istri. Ini istri pukulin suami. Ini berarti namanya KDRT flash. Anda harus tegar, nggak boleh didiamin. Sabar. Udah, sabar. Istighfar, Bu. Bu, ibu sebagai istri nggak boleh pukul-pukul suami. Nanti kualat ente. Udah bapak pergi. Buruan sana. Keluar pergi. Buruan. Tenang aja. Biar harim ente ana yang ngurus. Kenapa ana digampar? Sembarangan. Dia kan jambret, bukan suami saya. Jambret. Ente yakin kalau itu jambret? Iya, dia yang bawa dompet saya. Bukan Sofet? Sama aja. Sudahlah, Mi. Tenang aja sih, Pi. Orang ini tanggungnya sebelah aja belum kok. Kau kira aku pakai apa sih? Sakit kali aku. Nih. Itu sih bukan kerokan, tapi KDRT. Tahu kau KDRT? Alah, Papi. Orang istri mau nyembuhin suami kok dibilang kekerasan. Tapi kau silet-silet punggu. Ya udah deh, jadi gimana nih? Dilanjutin lagi nggak? Tom, kamu di mana? Tom, aduh, Tommy mana sih, Tommy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maharani lagi nyari siapa? Sepertinya ada masalah. Tommy, Pak, Tommy hilang. Padahal baru aja saya gendong-gendong. Saya kasih minum susu, terus saya tinggal sebentar, sekarang udah nggak ada. Ini susunya aja belum habis. Oh, mungkin dibawa sama babysitternya. Saya nggak pakai babysitter. Dari bayi, saya rawat sendiri. Tenang. Ente nggak usah khawatir. Mansur akan bantu. Siapa tadi namanya? Tommy, Ciri-ciri. pipinya belang hitam, terus pakai kalung. Ya udah. Ente nggak usah panik. Ente nggak usah sedih. Insya Allah, dalam waktu 1 kali 24 jam, Ana akan bantu temuin itu si Tommy. Assalamualaikum. Pak, ini fotonya, Pak. Ana udah tahu. Udah. Jelas. Sama-sama. Tumben nih Pak Gusur, belanja sendiri. Lagi berantem ya sama istrinya? Tidak. Istriku sedang repot mencuci. Jadi dia minta tolong sama aku untuk belanja. Nah, kalau aku menolak, nanti dia marah. Kalau dia marah, aku marah. Nanti berantem. Kalau berantem, nanti aku dibilang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya sudah, aku mau buru-buru pulang. Mau membangunkan istriku. Loh, katanya istrinya lagi nyuci. Lupa. Ada yang main sepak bola itu. Ya, kau giring terus, kau giring. Tidak, iya. Aduh, harusnya kau oper kiri. Gimana itu? Tidak, tembak. Ngapain kamu nendangin saya? Iya, aduh. Hai. Aduh, Fatima, udah mana aja sih kok baru nongol? Ih, lihat dong nih Ayah punya rambut. Habis nyalon, salon baru buka gratisan. Oh, berdua, ada berita baru ini udah pada dengar apa belum? Berita apa? Ada berita Ini baru. berita apa sih? Ini pasti seru ya. Seru deh. Gimana sih Bu Gusur? Itu ceritanya. Sebelum Tetangga. cerita kayaknya
enakan duduk di sebelah sana deh. Sebelah sana, bener. Ke sebelah sini. Ayo, cerita dong Bu Yusul. Lama banget sih mau cerita, ayo. Nih, yakin nih, gak pindah-pindah lagi? Hah? Hah? Yakin? Ya udah deh, jangan ngambek dong, ayo dong cerita dong, ayo. Kelamaan nih. Udah pada kenal belum sama tetangga baru kita? Oh, itu, yang janda itu kan? Heeh. Namanya Maharani. Ah, yes, you're right. Yang suka gendong-gendong kucing kan? Emangnya kenapa? Dia itu ya, ternyata adalah korban KDRT. Makanya dia itu lari dari Malaysia. Oh, suaminya tuh orang Malaysia. Bukan, kampung Melayu. Tadi bilang kabur dari Malaysia. Oh, ceritanya tuh gini. Dia itu dari kampung Melayu, dikejar-kejar sama suaminya, larilah dia ke Malaysia. Nah, dari Malaysia, dia dikejar-kejar lagi sama suaminya, larilah dia ke sini, ke rumah susun ini. Bu Maharani. Oh, tetangga kita yang baru itu. Iya. Yang janda itu kan? Iya. Yang punya anak satu. Iya, bawel ente. Nanya-nanya terus, bukan bantu nyariin. Ih, hati-hati loh Pak Mansur. Jangan-jangan anaknya hilang diculik. Soalnya kemarin itu Bu Dewi di blok 1 anaknya hilang diculik. Terus Bu Sinta di blok 2 juga anaknya hilang diculik. Terus Bu Linda di blok 3 juga anaknya hilang diculik. Terus ada satu lagi di blok 4, aku lupa siapa, pokoknya anaknya hilang diculik. Mendingan Pak Mansur lapor polisi aja. Pak Mansur? Pak Mansur? Kok Pak Mansurnya hilang? Jangan-jangan Pak Mansur diculik juga. Pinky. Pak Robi, bagusnya bikin kaget orang aja. Nih, di blok kita ini ada tetangga baru. Janda cantik. Namanya Maharani kan? Sudah tahu kau? Ya tahu dong, biasanya sih jam-jam segini Maharani tuh lewat sini. Bisa aja kau. Sebagai janda, dia sudah punya anak apa belum? Dengar-dengar sih sudah, tapi anaknya ikut Maharani atau suaminya itu saya belum tahu. Ya sudah, gak penting lah. Kami. Si Mansur lagi. Hei Mansur, kau sudah tahu belum? Kita punya tetangga baru, janda cantik. Namanya Maharani. Ana udah tahu. Justru sekarang Ana lagi nyari si Tommy anaknya. Anaknya hilang. Anaknya hilang. Boleh juga kita bantu cari anaknya. Ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri sama si Maharani. Tapi ciri-ciri anaknya? Kita tanya saja sama si Mansur. Mansur! Sudah pergi dia. Langsung kita tanyakan saja sama Maharani. Ya, betul itu. Ana sudah putar-putar keliling rumah susun. Tapi Tommy nggak ketemu juga. Sepertinya Tommy sudah di tangan penculik. Mendingan Ana lapor polisi sebelum penculik minta tebusan. Kebetulan ada Pak polisi di sini. Pak, ada penculikan di rumah susun. Ayo Pak. Jangan tarik aja. Kita harus bergerak cepat sebelum terlambat. Coba Bapak bayangkan kalau ini terjadi pada Bapak. Maksudnya apa? Bapak polisi kan? Bukan tukang parkir. Tapi Pak Gusur, kita harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan sama istri-istri kita. Ya pastilah. Masa ya pasti, Bang? Iya. Hah? Satpam? Kau tuh. Iya, Pak Gusur. Aku udah pendek gini. Iya. Berarti aman. Ya, aman aman, semua. Serba aman. Abang ikut prihatin atas hilangnya Tommy. Betul itu. Bagaimana kalau kita lapor sama polisi saja? Aduh, saya nggak mau lapor polisi Pokoknya nih, kalau ada yang bisa nemuin Tommy, kalau dia perempuan akan saya jadikan adik. Tapi kalau dia laki-laki akan saya jadikan suami. Boleh juga itu. Aku suka sama kata-kata kau.
Macam di film-film legenda. Ini adalah tantangan buat saya. Kalau sampai saya berhasil menemukan Tommy, berarti Maharani yang sangat cantik ini jadi milik saya. Dan istri saya tidak bisa menginjak-injak saya lagi. Eti, kalau ngomong tuh yang benar, jangan bikin kisru aja. Iya nih kebiasaan nih emang. Kalau kagak tahu berita dari sumbernya, kagak usah disebarin. Enak aja, Keti gak ngomong sembarangan kok. Keti denger langsung. Lah emang denger dari mana? Jelasin sama Inyong. Explain it to me. Dari Pak Mansur. Sekarang aja Pak Mansur lagi bantuin Mbak Maharani nyari anaknya si Tommy.